Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novian Al-Fajri. NIM saya 0520888409. Saat ini saya akan menjelaskan tentang tugas yang saya buat dalam mata kuliah pemrograman berbasis web. Oke, kita mulai dari review tugasnya. Soal tugasnya adalah buatlah 4 halaman website dari kasus yang sudah diminta dalam soal ini. Pertama, buatlah halaman login. Yang kedua adalah dashboard. Yang ketiga adalah dashboard. Saya asumsikan ini salah untuk ibu dosen, mohon maaf. Mungkin maksud ibu dosen ini adalah tracking pengiriman, karena sesuai dengan kontennya, ini isinya sesuai untuk mencari atau men-tracking sebuah pengiriman seperti itu. Dan yang terakhir adalah informasi stok bahan ajar. Baik, jadi tugas saya dalam video ini adalah yang pertama sesuai dengan tugas yang diberikan. Yang pertama adalah menjelaskan secara struktur HTML yang semantik, valid dan lengkap, serta desain CSS, JavaScript DOM, bagaimana interaktifnya website ini dibuat, bagaimana manipulasi data ini dibuat. Selanjutnya ada validasi form dan alert. Yang kelima ada modularitas file dan struktur file. Yang keenam adalah kreativitas tambahan, tema, fitur, UI, dan semuanya. Yang ketujuh adalah penjelasan dalam video untuk menyelesaikan tugas sebagaimana sistematika alur berpikir dan argumentasi dalam merancang membuat aplikasi website. Oke, kita mulai dari aplikasinya. Jadi ini aplikasi yang sudah buat di dalam folder Sita Praktik. Struktur programnya juga sudah saya samakan dengan yang diminta, yaitu yang pertama ada folder CSS, JS, dan juga asset. Semua JavaScript dan juga data yang diberikan saya simpan dalam folder JS. Semua style CSS saya simpan dalam satu file yang disebut dengan style.js dalam CSS di dalam folder CSS, dan juga aset saya simpan semua dalam folder aset. Aset di sini yang dimaksud adalah gambar yang sudah diberikan di dalam soal yang ada di dalam e-learning seperti itu. Kita mulai run through. Yang pertama dari halaman login. Saya membuat halaman login ini di dalam satu buah kontainer disebut dengan login container. Kalau kita bisa lihat di style CSS-nya adalah di login kontainernya background-nya white, padding-nya 40, border radiusnya 15 px. Ini border radius untuk membuat rounded atau menyiku ya di sebelah di dalam siku-sikunya, jadi tidak kaku. Kita lanjut lagi, saya juga menggunakan aset logo UT. Logo UT ini saya download dari internet yang berisikan sesuai dengan namanya, yaitu logo dari universitas kita, yaitu UT. Lalu di sini saya sediakan dua input berbentuk text box, yaitu username dan juga password. Passwordnya saya type-nya sebuah password seperti biasa, ini untuk melindungi data dari sebuah password. Di sini juga saya menggunakan property required, artinya ini property harus diisi. Seperti itu, nanti akan kita lihat di dalam sebuah aplikasinya. Baik, aplikasinya ini adalah halaman dari login. Yang pertama kita coba validasi terlebih dahulu. Validasinya adalah kita coba masukkan input random. Login, dia akan muncul pop-up atau alert yang menyatakan bahwa username atau password salah. Seperti itu. Nah, di sini saya buat JavaScript-nya untuk bagian login. Usernya itu harus Novian dan passwordnya harus 123. Kalau benar maka akan redirect ke halaman dashboard.html. Kalau salah seperti tadi akan muncul alert atau modal pop-up username atau password salah. Itu baik, kita coba untuk mengisi dengan Novian dan password 123. Nah, dia akan diarahkan ke halaman dashboard. Itu sesuai dengan permintaan ini dalam tugas. Di sini hanya ada selamat atau greeting selamat siang. Ini sesuai dengan jam yang saat kita mau buka aplikasi. Saat ini kebetulan pukul 1.49 PM atau jam 2 siang kurang 10. Jadi di sini bisa dilihat kalau saya membuat logic seperti ini. Saya mengambil logiknya seperti ini, dimana kalau selamat pagi
Selamat pagi, selamat siang, dari kurang dari jam 15 selamat siang, sampai jam kurang jam 11, jam 18 selamat sore, dan selanjutnya sisanya atau selamat malam. Untuk greeting konteks, teks konteks message ini berfungsi untuk mereplace atau menggantikan. Kita buka dashboardnya dulu. Nah, di sini kita ada yang namanya greeting. Nah, kalau bisa dilihat greeting itu dari mana? Ini saya buat, saya ambil value-nya dari dokumen.element kita yaitu greeting. Nah, bisa kita lihat di sini, kita cari ID-nya mana greeting. Nah, sebutlah kita mainkan di H2, header 2. Nah, ini greeting kita rubah kalau sesuai dengan jam yang didapat saat ini, seperti itu. Selanjutnya kita akan ke tracking pengiriman. Tracking pengiriman sesuai dengan permintaan dari tugas juga. Jadi kita diminta untuk membuat satu halaman tracking pengiriman bahan ajar seperti itu. Nah, di sini kita bisa input nomor random karena ini merupakan halaman dummy. Jadi kita masukkan 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita klik tombol search, dia akan muncul nomor DO sesuai dengan yang kita input. Seperti itu, karena ini hanya data dummy. Saya melakukan DOM modification atau melakukan modifikasi DOM. Ketika kita klik tombol search, maka dia akan memunculkan halaman seperti ini atau memunculkan objek-objek JavaScript yang sudah objek-objek HTML yang sudah saya buat. Kalau kita lihat JavaScript-nya, ya kita lihat sini ada button search. Ini kita ambil dari button search. Ini kalau kita bisa lihat di tracking, saya juga sudah membuat namanya button search. Nah, kalau kita diklik, dia akan melakukan replacement atau melakukan penggantian isi untuk di tracking result seperti itu. Kalau bisa dilihat, ini ada result if apa. Nah, kalau dia tidak memasukkan, ya, kalau kosong, kita perhatikan, kalau dia kosong, maka dia akan memunculkan alert, masukkan nomor delivery order terlebih dahulu, seperti itu. Nah, saya juga membuat sampel data berbentuk JSON atau berbentuk objek dengan nama status ekspedisi, tanggal kirim, estimasi tiba, dengan nomor resi, seperti itu. Lalu, nah ini adalah hasil dari pencarian. Jadi, ketika kita klik tombol search, kita akan menampilkan data seperti ini. Data-data HTML ini kita binding atau saya banding ke dalam objek yang sudah dibuat seperti tadi. Untuk sampel data seperti ini. Sampel data nama masuk ke sini, sampel data status masuk ke sini. Nah, untuk statusnya sendiri saya buat menggunakan list biasa gitu. Jadi saya tidak menggunakan list, saya menggunakan status hanya ada 3, itu dikirim, on the way, dan juga diterima seperti itu. Ini untuk halaman tracking. Lalu kita ke halaman terakhir yaitu halaman rekap bahan ajar. Nah, di sini saya membuat saya binding data yang diberikan oleh UT yaitu data.js. Kalau bisa lihat ada di sini datanya. Nah, data ini kita binding datanya ke dalam sini dalam bentuk card seperti itu. Kalau kita lihat HTML-nya, kita masuk ke bagian stock seperti ini, adalah HTML-nya. Oh ya, untuk navbarnya saya melakukan navbarnya tidak melakukan referencing atau saya membuat navbar di setiap halaman secara pengulangan. Nah, kalau bisa dilihat apa yang dilakukan halaman ini sebenarnya cukup mudah. Dia akan merender yang ada di dalam script.js. Sini ada stock container. Kalau kita melihat dari script dan JS ini, di bagian paling akhir ada bagian stock container. Dia akan membuat satu buah list. Demikian dari saya. Kalau ada kekurangan atau ada kesalahan, silakan ditanyakan balik kepada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.